Aktivitas seorang muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keberkahan dan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya, diturunkannya Al-Quran, amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita, seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan, tentu tidak akan menyanyiakan bulan yang mulia ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan mulai dari waktu zuhur hingga waktu asar. Pertama, luangkan waktu untuk beristirahat di siang hari. Beristirahat sesaat di siang hari merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Istilah ini dalam Islam disebut dengan qailullah. Sebagaimana sabda beliau SAW, qilu fa inna syayatina la taqilu, yang artinya berqailullah, tidur siang kalian, karena sesungguhnya setan itu tidak qailullah, tidur siang. Hadis diriwayatkan Abu Nuaim dalam At-Tib. Waktu untuk qailullah bisa dilakukan sebelum waktu zuhur, sebagaimana penjelasan Imam Syarbini rahimahullah. Yan naumu qabla zawali. Qailullah adalah tidur sebelum awal waktu zuhur. Namun, bagi yang belum sempat berqailullah sebelum waktu zuhur, maka ia bisa melakukannya setelah sholat zuhur. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, makana naqilu wala nataghadda illa ba'dal jum'ati fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, dahulu kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berqailullah atau makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengamalkan sunnah ini. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyelisih kebiasaan setan, karena setan tidak beristirahat ketika siang harinya. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, mengobati insomnia. Yang keenam, mengurangi stres. Yang ketujuh, mencegah penyakit jantung. Kedua, hindari perkara yang tidak bermanfaat. Waktu bagi seorang muslim adalah suatu hal yang sangat berharga. Ia akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mendulang pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari segala hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya termasuk tanda kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis ini diriwayatkan Tirmizi dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan termasuk hal yang kurang bermanfaat adalah banyak bercakap-cakap, karena hal tersebut dapat menjerumuskan seseorang dalam dosa lisan, seperti berdusta, membicarakan kejelekan orang lain, bahkan hingga mengadu domba. Seorang muslim, terlebih ketika sedang berpuasa, ia harus berusaha keras untuk menahan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamasyiyamu minal laghwi warrafath, fa inna sabbaka akhadun au jahila alaika faltaqul inni sha'imun, inni sha'imun. Yang artinya, puasa bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan keji. Apabila ada seorang yang menghinamu atau berbuat usil padamu, katakan aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Hakim, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ketiga, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Quran Allah turunkan ke langit dunia, sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat yang telah masyhur di hati kaum muslimin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. Maka sepatutnya seorang muslim bertekad kuat menghatamkan Al-Quran pada bulan yang barokah ini. Bahkan di antara salafus soleh terdahulu, ada yang menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Seorang muslim bisa membaca Al-Quran di waktu-waktu senggang, ketika bekerja, ketika selesai sholat 5 waktu, atau ketika jam istirahat kantor. Jangan sampai waktu-waktu tersebut terbuang sia-sia atau terpakai untuk perkara yang kurang bermanfaat. Keempat, memperbanyak doa dan istighfar. Di antara amalan-amalan yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan adalah doa dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin wa laylatin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadana. Wa inna likulli muslimin da'watan yada'u biha fayustajabu lahu. Yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim, apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Hadis ini hasan, diriwayatkan At-Tirmizi. Kelima, apabila mendengar azan asar berkumandang, jawablah panggilan azan tersebut dan bersegeralah bersiap menuju masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu memberhentikan segala aktivitas beliau ketika mendengar azan dan bergegas mempersiapkan diri untuk sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersegera memenuhi panggilan azan. Tertulis dalam Sahih Muslim. Beliau SAW bersabda, "Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah." Yang artinya, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan, datang terlambat, hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Keenam, melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Sholat sunnah sebelum asar memiliki keutamaan tersendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Yang artinya, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketujuh, sholat asar berjamaah. Sambil menunggu iqamah sholat asar ditegakkan, seorang muslim bisa menggunakan waktunya dengan memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, atau amalan kebaikan lainnya. Sholat asar memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-238. Khafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, sholat asar, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat asar. Beliau bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad khabata amaluhu." Yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Kedelapan, larangan sholat sunnah setelah asar. Ada beberapa waktu terlarang yang di dalamnya kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Salah satunya adalah waktu sesudah asar hingga tenggelamnya matahari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, "La sholata ba'da syubhi hatta tartafi asy-syams, wa la sholata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams." Yang artinya, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan dari waktu zuhur hingga waktu asyar selama bulan Ramadan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah setelahnya.